Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat religi dimana saja Anda berada, yang kami hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya hari ini sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti malam kita keluarga besar Kementerian Agama akan melaksanakan istighosah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah COVID-19 ini segera sirna dari bumi Nusantara, khususnya Kabupaten kita tercinta Purbalingga, dan juga memohon kepada Allah agar pemilihan sunnah integritas Kementerian Agama dan Purbalingga ini bisa sukses. Oleh karena itu, sahabat religi yang kami hormati, kita akan sedikit menyampaikan pengertian tentang istighosah. Apa pengertian dari istighosah itu? Istighosah ini adalah merupakan tolabul ghauth, minta pertolongan, hampir sama dengan isti'anah, tolabul aun, yang artinya juga sama, meminta pertolongan. Tetapi menurut para ulama ada sedikit perbedaan tentang makna istighosah dan isti'anah. Istighosah adalah tolabul ghauth min syiddati wa dhiq, itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan sulit dan sukar. Kalau isti'anah itu maknanya lebih umum, artinya kita meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi apa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, "Fasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan kita bersabar dan melaksanakan sholat. Sahabat religi yang kami hormati, istighosah itu ada dua macam. Yang pertama, istighosah atau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum inni mumittukum bi alfin minal malaikah murdifin." Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pada saat berkecamuk perang Badar,
yang mana kekuatan musuh 3 kali lipat dari kekuatan orang-orang Islam. Kemudian dengan doa Rasulullah SAW, Allah menambahkan jumlah pasukan yang terdiri dari malaikat sampai 1000 malaikat. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 17 disebutkan wa huma yastaghitsanillah. Kedua orang tua memohon kepada Allah karena kedurhakaan sang anak kepada kedua orang tuanya dan juga karena keengganan meyakini hari kebangkitan. Maka karena sudah kehabisan cara untuk menasihati sang anak, kemudian kedua orang tua ini memohon kepada Allah untuk menyadarkan sang anak. 2 contoh inilah pertolongan atau istighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, istighosah atau minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu diingat, hakikat yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, sekalipun itu malaikat atau nabi atau para wali, tidak bisa memberikan pertolongan. Pertolongan itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Dalil istighosah kepada selain Allah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablughal arqu nisfal udud fa bainama hum kadzalik istaghathu bi Adam thumma bi Musa thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di matahari ini akan mendekat di hari kiamat ke kepala manusia hingga keringat sebagian manusia dikeluar sampai mencapai separuh telinganya. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka beristighosah, meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, dan yang terakhir kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, nan malikid dar wa kana khazina Umar qala asaban nas qahtun fi zamani Umar faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku fa'ata ar-rajul fil manam faqila lahu akrim Umar as-salam wa akhbirhu annahum yusqawn wa qul lahu alayka al-kays fa'ata ar-rajul Umar fa akhbarahu fabaka Umar wa qala ya Rabbi la alu illa ma ajastu pada zaman sahabat Umar ini terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang ke kubur Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, berilah hujan untuk umatmu karena mereka semuanya sudah binasa. Lantas si laki-laki tadi bermimpi dalam tidurnya bertemu baginda Rasul Muhammad SAW
Kemudian Rasul berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada sahabat Umar dan berikan kabar kepadanya bahwa Allah akan segera menurunkan hujan, dan katakanlah kepadanya, bekerjalah yang sungguh-sungguh untuk umat, bekerjalah yang sungguh-sungguh untuk umat. Maka kemudian laki-laki tadi yang dikenal dengan Bilal bin Harith al-Muzani sowan kepada sahabat Umar dan dia habarkan mimpinya itu kepada sahabat Umar. Maka lantas sahabat Umar menangis dan sahabat Umar berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja demi kesejahteraan umat sebatas apa yang dia mampu. Inilah menunjukkan bahwa istighosah boleh kepada selain Allah, tetapi yang sangat penting untuk kita yakini semua pertolongan itu hanya Allah yang mampu. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun sering kita minta tolong kepada selain Allah. Kita sering minta tolong kepada teman, kita sering minta tolong kepada tetangga, kita sering minta tolong kepada saudara-saudara kita, tetapi sebenarnya hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat-sahabat religi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, istighosah itu maknanya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sulit, dalam keadaan suka, dalam keadaan yang sangat berat apa yang kita hadapi, sehingga kita perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita hadapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita nanti pada malam hari bisa bersama-sama mohon kepada Allah, dan semoga apa yang kita harapkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.